Ya, pada tahap penggunaannya, kalian nanti akan diminta untuk menggunakan Kubernetes karena platform kita Kubernetes, dan selain platform ini dapat mempermudah kita untuk melakukan konfigurasi, kalian bisa langsung untuk melakukan coding dibanding kalian harus melakukan instalasi dari awal. Misalnya kalian instalasi driver NVIDIA, kalian instalasi CUDA, kalian instalasi TensorFlow atau PyTorch, ya semuanya bisa kalian download langsung package dari bentuk Docker image-nya dari NGC. Nah, jadi NGC ini semacam Docker image, di mana di sana kita bisa download Docker image dan kita bisa langsung run di dalam platform kita. Berikut adalah beberapa langkah-langkah untuk bisa kita menggunakan Docker image dari NGC. Jadi pertama kita coba login ke dalam platform NGC. Kalian buat user name dulu di sana. Setelah kita login dalam sini, kita dihadapkan terhadap beberapa jenis kontainer ataupun platform yang bisa kita cari atau bisa kita download sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan di sini sudah ada Clara misalnya. Clara itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk healthcare atau misalnya deteksi kanker, deteksi ya beberapa jenis penyakit. Ya, jadi khusus untuk healthcare. Jadi bisa dibilang di dalam NGC ini sudah ada banyak Docker image yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk perkuliahan ini, saya coba yang misalnya paling dasar yang kalian butuhkan adalah ini. Saya coba beri contoh mengenai PyTorch. Kalau kita lihat di sini ada komennya docker pull VCR NVIDIA PyTorch 2003 Y3. Nah, di sini di dalam platform kita tidak langsung menjalankan platform ini. Ingat, karena kita menggunakan Kubernetes di belakangnya, walaupun Kubernetes itu memakai Docker, tapi kalian jangan langsung melakukan eksekusi command berikut ini di dalam cluster kita. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang bisa kita gunakan. Jadi saya di sini sudah menyiapkan ada yang namanya di dalam server sudah ada namanya konfigurasi, namanya adalah YAML. Ya. YAML ini berisi konfigurasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita beri nama pertama. Ya, jadi kita beri nama image kita atau nama pods kita. Itu namanya apa? Kita bisa definisikan di sini, misalnya saya pakai nama grup 10. Grup 10 PyTorch. Ya. Yang kita download adalah NVCR IO NVIDIA PyTorch 20. Kita samakan dengan yang ada di sini. NVCR IO, kalau versinya lebih lama kalian harus coba cari. Ya, misalnya requirement aplikasi kalian itu punya jenis yang lebih lama, kalian harus cari versinya. Tapi pada dasarnya path ini yang akan kita taruh di dalam YAML ini. Ya. Di sini saya pakai environment-nya adalah bin.sh, dan di sini saya coba untuk masuk ke dalam pods-nya, dan di dalam pods tersebut saya coba menuliskan satu teks, ya, yaitu hari ini. Berikutnya node selector-nya di sini adalah GPU node 04. Di sini bisa kita rubah-rubah. Kita mau pakai GPU 04, kita mau pakai GPU node 03, 02 ataupun 01. Ya. Secret name yang dipakai di sini adalah AWNGC1. Nah, di sini kalian harus mendefinisikan secret name yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana kalian membuat secret key di dalam
platform kita. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini ada secret name AWNGC 1. Secret inilah yang dipakai atau didefinisikan di sini karena ketika kita mendownload NGC biasanya dia meminta autentifikasi dari kita. Karena kan kita harus login dan register terlebih dahulu, dapat authentication tokennya, save ke dalam cluster kita, baru kita bisa mendownload PyTorch ini. Oke, sekarang kita save untuk YAML-nya. Setelah kita save, kita coba jalankan, ya, kubectl apply minf pod NVIDIA. Ya, jadi di sini script ini sebenarnya sama ketika kita melakukan creation image dari Docker. Jadi kubectl apply winf pod nvidia.yaml. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi YAML-nya, kita coba execute. Oke, di sini kita lihat PyTorch group 10 PyTorch created. Kita coba cek kubectl get pods min-o white. Ya, di sini yang sebelumnya memang saya sudah mencoba, ya, namanya adalah grup 00, yang kedua adalah grup 10. Jadi seakan-akan kalian memiliki virtualisasi komputer di dalam komputer ini, tapi dijalankannya bukan di GPU 01, tapi dijalankan ada di GPU 04. kubectl describe pods Nah, di sini kita lihat, kita describe pods kita, ada di secret name kita AWNGC1. Ya. Di sini dieksekusinya ada di GPU type GPU node 04. Ya, jadi bukan di GPU 01, sedangkan kita memang apapun yang kita lakukan itu harus lewat dari GPU 01. Bahkan ketika kita mau masuk ke apa yang sudah kita buat tadi grup 10, itu harus lewat GPU 01 juga. Ya, semuanya ada di GPU 01. Kita tidak menggunakan GPU 04 secara langsung, tapi biarkan Kubernetes-nya yang akan meredirect kita ke sana. Oke, ketika kita sudah bisa untuk melakukan ini, pods kita sudah jalan di dalam cluster kita, lebih tepatnya di GPU 04. Jadi dia dijalankan di sebelah sini, di GPU 04. Padahal kita semua eksekusi yang kita lakukan ada di GPU 01. Oke, berikutnya kita coba untuk masuk ke dalam sistemnya. Atau ini kan sekarang saya berada di GPU 01, artinya yang bare metal komputernya. Gimana saya bisa masuk ke dalam sana? Ya, caranya adalah dengan menggunakan script. Ya, script yang akan kita gunakan adalah sebentar. Yang akan kita pakai adalah
Ya, kita coba execute ya, yaitu kubectl exec. Nah, di sini kita definisikan ya, karena kita pakai grup 10 dan kita pakai bin bash. Oke. Sekarang kita sudah masuk di dalam komputer CPU 10. Kita bisa lihat kalau kita top, proses kita cuma ada 4, bash, top, dan sleep. Ya, jadi kayak ini adalah satu Docker image ya, komputer kita sendiri, komputer bagi grup kalian untuk PyTorch saja. Nah, kalau kita contohkan misalnya Python import torch misalnya, ya dia dependensinya sudah ada atau sudah terinstall. Jadi kelebihan dari ini adalah kita tidak perlu melakukan instalasi yang complicated, ya semua sudah diinstal dalam bentuk image. Oke, ketika kalian mau keluar dari sini, kalian bisa ketikkan exit. Status dari pods kalian running atau tidak bisa dilihat dari get pods. Kalau mau lebih jelasnya, pakai -o void. Nah, di sini memang ada 2. Ya. Jadi, ada Docker yang pertama dan ada Docker yang kedua. Yang sebelumnya ini memang sudah saya install sebelumnya.